Shalom, keluarga damai. Pernahkah Anda merasa ada satu hari di dalam hidup kita itu seperti negara tanpa raja? Jadi misalnya begini, ada hal random terjadi. Pagi bangun dengan semangat, tapi siang mulai goyah atau oleng. Surnya cuapek, dan malamnya kita nyerah dengan drama hari itu. Lalu dalam hati kita bertanya, siapa sih yang sebenarnya sedang memimpin dan memegang kendali dalam hidupku ini? Sebelum kita melanjutkan renungan kita bersama, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang baru dan anugerah-Mu yang tak pernah habis. Saat kami hendak merenungkan firman-Mu, mohon tenangkan hati kami ya Tuhan. Bukakan pikiran kami dan pimpin kami untuk mengerti apa yang Kau kehendaki. Kami serahkan waktu ini ke dalam hadapan-Mu ya Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Kolose 1 ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Tema hari ini adalah Yesus Raja dalam hidupku. Jawaban dari pertanyaan tadi adalah Yesus. Yesuslah yang memimpin hidup kita. Ketika kita mengucapkan kalimat Yesus adalah Raja, seringkali kita membayangkan seperti gelar di lagu-lagu, di doa, gambar-gambar di Google atau rekayasa AI. Merajakan Yesus bukan sekedar kata-kata, tapi ini adalah posisi dan keputusan hati. Saya ulangi, posisi dan keputusan hati. Bahwa Yesus menjadi yang terutama, bukan sekedar pelengkap. Di dalam kehidupan sehari-hari kita cenderung punya banyak raja kecil yang mencoba menduduki hati kita. Seperti pekerjaan, keinginan pribadi, kesibukan, perasaan, gadget, kepentingan diri. Bahkan ada rasa kecewa, luka masa lalu, kepahitan. Itu juga raja kecil yang mencoba menduduki kita. Saya menyebutnya raja kecil karena keadaan ini bisa menduduki kita dan menguasai hari-hari kita. Padahal ada kuasa yang lebih besar dari sang raja sejati yang perlu bertata di dalam hati kita. Di situasi seperti itu kita harus ingat dan sadar bahwa ada raja yang bukan hanya bertata di surga, tapi juga memerintah dengan lembut di setiap ruang kecil di dalam kehidupan kita. Kalau raja dunia biasanya minta dilayani, tapi Yesus malah datang untuk melayani. Kalau raja dunia suka bikin jarak, tapi Yesus malah mendekat ke orang berdosa. Kalau raja dunia berkuasa atas wilayah atau bangsa tertentu, Yesus berkuasa atas semesta, dari galaksi yang jauh sampai hati manusia yang rapuh. Raja dunia hanya memerintah dari atas, tapi Yesus turun dan mengangkat kita naik dengan penuh kasih. Keluarga damai, Yesus bukanlah raja yang jauh, tapi raja yang memahami pergumulan kita. Tadi dalam firman Tuhan tertulis, ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Firman Tuhan mengingatkan, Kristus harus menjadi yang paling utama. Ia bukan hanya juru selamat, ia adalah raja. Saat kita mengaku Yesus adalah raja semesta, di dalam praktiknya janganlah kita masih menjadi raja atas hidup kita sendiri. Bukan kita yang mengatur mimpi, menentukan arah, mengambil keputusan, tapi Tuhanlah. Jadi kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Padahal ketika Yesus benar-benar meraja, bukan hanya ibadah kita yang berubah, tapi juga cara-cara kita bersikap dalam hal-hal kecil. Saat marah, kita ingat kelembutannya. Saat takut, kita percaya dan perlindungannya. Saat tergoda, kita memilih ketaatan padanya. Saat sukses, kita memuliakannya, bukan diri kita sendiri. Dan saat gagal, kita kembali padanya tanpa rasa malu. Merajakan Kristus berarti membiarkan kehendaknya lebih tinggi dari kehendak kita sendiri dan membiarkan firman-Nya yang memimpin kita. Itu bukan soal menambahkan Yesus pada hidup kita, tapi memberikan hidup kita kepadanya. Karena Dialah Raja yang layak memerintah, Raja yang berkuasa, tetapi juga memiliki kelembutan,
Raja yang di surga, tapi dekat dengan dalam doa kita yang sederhana. Raja yang memegang masa depan, tapi juga menuntun langkah kita hari ini. Keluarga damai, biar kita menutup sama hari ini dengan satu keyakinan. Ketika Yesus meraja, hidup yang goyah menemukan arah, dan hati yang letih menemukan rumah. Dan kita menghormati Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Raja atas semesta dan Raja atas hati kami. Hari ini kami menyerahkan kembali seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin setiap langkah kami, perbarui setiap pikiran kami, dan bertatalah dalam hati dan hidup kami. Ajar kami untuk selalu mengandalkan-Mu di setiap waktu, dan biarlah hidup kami memuliakan-Mu, karena Engkaulah Raja kami untuk selamanya. Amin.